Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada One Piece chapter 1039, kita telah melihat betapa mengerikannya kekuatan dari dua orang generasi terburuk, yaitu Kid dan Law. Bahkan sampai seorang Yonko Big Mom pun harus sampai meneriakkan rintihan kesakitan menerima rentetan serangan dari mereka. Dan hal yang akan kita bahas kali ini adalah tentang apakah buah setan yang telah dirubah namanya adalah buah setan Kid, Jiki no Mi. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Siasat Gorosei dan peringatan Akagami no Sanks. Ada hal yang menarik yang dikatakan oleh Gorosei pada One Piece chapter 1037, yaitu mereka berkata, tak mengherankan jika seseorang tewas di suatu seperti ini. Di saat perang yang melibatkan Kaido dan Big Mom, ini kesempatan kita untuk melenyapkan gangguan itu. Ya, pada chapter ini jugalah Gorosei mengatakan tentang ada buah setan yang ganti namanya oleh pemerintah dunia. Dari perkataan Gorosei tadi, entah kenapa Gorosei terlihat seperti ingin melenyapkan seseorang. Namun mereka tidak seenaknya melakukannya. Don Gorosei berniat untuk memanfaatkan keberadaan Kaido dan Big Mom, atau lebih tepatnya menyalahkan Kaido serta Big Mom untuk lenyapnya seseorang itu. Di sisi lain, pada chapter 907, chapter di mana Sanks bertemu dengan Gorosei dan ia mengatakan ingin membicarakan tentang seorang bajak laut. Memang chapter ini adalah chapter yang sering dibahas oleh para fans One Piece dalam menebak-nebak siapa yang dibicarakan oleh Sanks. Dan dari background yang kami katakan di atas, tentang Gorosei ingin menyalahkan Kaido serta Big Mom dalam melenyapkan seseorang, mungkin Sanks di sini ingin menyampaikan kepada Gorosei untuk tidak menyentuh salah satu bajak laut. Ya, bajak laut itu adalah Kid. Jika melihat fakta yang ada di dunia One Piece, hal ini bukan pertama kalinya Sanks lakukan. Namun Sanks pernah melakukannya kepada Yonko Shirohige, yaitu minta untuk Shirohige tidak menyentuh Kurohige. Ya, dengan cara tidak membiarkan es pergi ke Kurohige. Jadi di sini sepertinya Gorosei ragu akan melenyapkan Kid atau tidak karena ia telah diperingati oleh Akagami no Sanks untuk tidak menyentuh bajak laut Kid. Karena dari itu, Gorosei ingin memanfaatkan kondisi serta Big Mom yang sedang berada di sana. Eustace Kid, buah setan dan Sanks. Pada timeline saat ini, mungkin layak jika dikatakan bahwa Kid adalah orang yang terakhir diketahui berkontak dengan bajak laut Sanks. Ya, meskipun kontak antara Kid dan Sanks ini menghasilkan Kid kehilangan sebelah tangannya. Dan sepertinya dari background itu pula lah Kid bersama Killer, Apu dan Hawkins membuat aliansi untuk mengalahkan Yonko Sanks. Namun sebelum hal itu terjadi, Kid harus bertemu dengan mimpi buruk Kaido yang sedang main loncat-loncatan dari Pulau Langit. Dan mungkin ketika pertemuannya dengan Kid itulah Sanks menyadari sesuatu hal penting tentang Kid, yaitu tentang buah setan dan segala potensinya. Dan Sanks yang menyadari hal ini mungkin akan menjadi target oleh pemerintah dunia atau Gorosei. Maka dari itu, Sanks sampai bertamu ke Marijoa untuk menyampaikan maksudnya itu. Dan mungkin kita semua menyadari, pada tahap akhir arc Wano Kuni ini, peran dari 3 kapten anggota Supernova yaitu Luffy, Kid dan Law sangat ditonjolkan sekali. Namun dari sisi buah setannya, Law memiliki buah setan OP no Mi, yang mungkin tidak usah kami jabarkan panjang lebar bagaimana hebatnya potensi buah setan ini, yang mana dengan buah setan ini bisa melakukan operasi keabadian. Bahkan pemerintah dunia berani untuk membayar nominal tinggi untuk mendapatkannya. Dan untuk buah setan Monkey D. Luffy, yaitu Gomu no Mi, akhir-akhir ini kita juga mulai sadar betapa sangat dihargainya buah setan ini dalam dunia One Piece. Bahkan sampai anggota CP9, yaitu Hushu, harus menjaga dalam misi pengantaran buah setan ini. Namun berbeda dengan buah setan milik Kid, yaitu Jiki no Mi. Sampai saat ini kita masih belum mendapatkan penjelasan tentang luar biasanya atau penghargaan warga dunia One Piece, khususnya pemerintah dunia kepada buah setan ini. Namun hal yang dilakukan oleh Oda Sensei akhir-akhir ini seperti sedang membangun struktur untuk menunjukkan bahwa Jiki no Mi juga merupakan buah setan yang luar biasa, yaitu dari mulai pemberitahuan nama Jiki no Mi,
Nama buah setan ini terungkap bukan pada cerita utama One Piece, namun pada SBS One Piece volume 99. Ya, entah kenapa Oda Sensei memperkenalkan buah setan ini akhir-akhir ini. Oda Sensei memang beralasan ia melakukannya karena ia lupa. Ia pikir ia pernah memperkenalkannya pada cerita utama. Namun ada kemungkinan juga Oda Sensei berencana memperlakukan buah setan Jiki Jikinomi sebagai buah setan yang spesial. Karena dari itu, ia harus memperkenalkan namanya dulu. Namun karena momen untuk memperkenalkannya sudah lewat, sedangkan buah setan ini harus menjadi buah setan yang penting dalam waktu dekat, maka ia memperkenalkannya pada kolom SBS. Dan dengan ini pembangunan karakter untuk 3 kapten anggota Supernova akan menjadi lebih imbang, karena mereka memiliki 3 buah setan yang memang bukan sembarang buah setan. Cara lain menuju Pulau Laftel. Pada saat ini kita mengetahui cara untuk mencapai Laftel adalah dengan mengumpulkan 4 rod poneglyph, dan titik tengah yang didapatkan dari informasi 4 poneglyph itu adalah posisi Laftel. Namun pada chapter 1037 kita mendapatkan perkataan yang menggelitik dari Gorosei, yaitu mereka berkata, itu mustahil, buah setan itu sekarang hanyalah legenda bahkan bagi kita. Dia tak bangkit selama berabad-abad. Ya, dari perkataan ini kita bisa tahu bahwa buah setan yang dimaksud itu tidak bangkit selama ratusan tahun. Artinya pada zaman Roger pun masih belum bangkit. Dan karena dari itu Gorosei tenang-tenang saja. Namun Gorosei kecolongan karena ternyata Roger bisa mencapai Pulau Laftel dengan menggunakan 4 rod poneglyph. Ya, yang terpikirkan oleh kami adalah bagaimana jika dengan buah setan Jiki Jikinomi yang telah bangkit ini, pengguna buah setan itu bisa mengetahui lokasi Pulau Laftel dan pergi ke sana. Karena kita tahu kondisi pulau di dunia One Piece itu memiliki daya magnet. Dan karena itulah seorang bajak laut yang telah memasuki lautan Grand Line harus menggunakan log post, bahkan eternal log post, untuk sampai ke pulau selanjutnya. Dan kita semua tahu bahwa kekuatan dasar dari buah setan milik Kid adalah prinsip kekuatan daya magnet, yang mana kita tahu juga bahwa dengan bangkitnya buah setan Kid menjadi bisa memberikan energi daya magnet kepada benda yang ia kehendaki. Jadi sangat memungkinkan bahwa pulau-pulau di dunia One Piece yang saat ini memiliki daya magnet adalah hasil pemberian daya magnet dari pengguna buah setan Jiki Jikinomi sebelumnya. Dan sejak itu tidak ada manusia yang bisa membangkitkan buah setan ini. Dan karena alasan tertentu lainnya, pihak pemerintah dunia sampai harus memberikan nama lain untuk buah setan ini. Jadi itulah mengapa Gorosei sangat terkejut dan mengkhawatirkan tentang telah bangkitnya buah setan ini. Bahkan Gorosei berniat untuk menghapusnya. Namun mereka harus menyalahkan penghapusan itu pada Kaido dan Big Mom. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi kami Diskusope dan terima kasih banyak.